Baik, kembali lagi bersama saya Cika Oktaviani. Di sini saya ingin membahas materi tentang lembaga keuangan bank. Bank dibagi menjadi dua, ada bank konvensional dan bank syariah. Di sini saya akan membahas bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tepatnya pada tanggal 10 November, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Seperti itu. Selanjutnya, lembaga keuangan terdiri dari bank sentral, bank umum, dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Untuk bank sentral itu hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan bank umum dibagi menjadi dua jenis, ada bank devisa dan bank non-devisa. Untuk bank devisa itu adalah bank yang sudah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri. Seperti itu. Untuk bank devisa itu ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, itu merupakan bank devisa. Selanjutnya untuk bank non devisa itu merupakan kebalikan dari bank devisa yang di mana bank non devisa ini bank yang belum mendapatkan izin untuk melakukan transaksi ke luar negeri seperti itu. Yaitu contohnya ada Bank Yuda Bakti dan Bank Harda seperti itu. Untuk BPR atau Bank Perkreditan Rakyat itu terdapat biasanya ada pada pelosok-pelosok seperti itu. Yang pertama, ada bank desa, bank pasar, lumbung desa, dan bank pegawai. Seperti itu. Selanjutnya, ada bank syariah. Bank syariah ini menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya, bank syariah ini ada dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional, bisa kita lihat di tabel. Untuk dilihat dari jenisnya ya. Yang pertama ada bentuk investasi. Untuk bentuk investasi dari bank konvensional itu bebas nilai. Nah, selanjutnya ada bank syariah. Nah, untuk bank syariah itu sendiri berinvestasi pada usaha yang halal saja, seperti itu. Nah, untuk perbedaan di jenis kedua yaitu memperoleh keuntungan. Nah, untuk bank konvensional dia memperoleh keuntungan dari sistem bunga, sedangkan untuk bank syariah itu dari sistem bagi hasil dan pendapatan margin, seperti itu. Nah, selanjutnya ada dari perbedaan di jenis yang ketiga adalah besaran keuntungan. Untuk bank konvensional bunga tetap, sedangkan untuk bank syariah berubah-ubah. Tergantung dari sistem kerja bank tersebut. Nah, untuk tujuannya, dari bank konvensional hanya untuk kebahagiaan dunia saja atau profit oriented. Sedangkan untuk bank syariah adalah untuk dunia dan akhirat. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jasa perbankan lainnya. Untuk di bank itu sendiri bukan hanya untuk menghimpun dana saja, melainkan ada kegiatan transfer, ada kegiatan inkaso, clearing, falas. Falas itu merupakan valuta asing ya, dan falas ini hanya ada pada bank devisa saja, seperti itu. Selanjutnya ada safe deposit box, traveler check, bank card, letter of credit, dan bank garansi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan lainnya. Nah, untuk jenis-jenis lembaga keuangan lainnya, di sini ada pasar modal. Apa sih pasar modal? Pasar modal itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan publik, seperti itu. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang itu merupakan suatu tempat pertemuan antara pemberi dana dan calon konsumen. Seperti itu. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan badan hukum sebagai gerakan ekonomi rakyat. Seperti itu.
Nah, untuk jenis yang keempat itu ada pegadaian. Nah, pegadaian itu merupakan suatu lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang dengan jaminan barang. Seperti itu. Dan untuk jenis yang kelima itu ada leasing. Merupakan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan modal atau barang dengan jangka waktu tertentu untuk antara perusahaan leasing dengan calon nasabahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada asuransi. Asuransi itu merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengendalikan suatu risiko yang akan dihadapi ke depan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada anjak piutang, merupakan aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada modal ventura dan yang terakhir ada dana pensiun. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsi. Ya, dari segi fungsi itu ada bank umum dan bank pembangunan. Ada bank pasar, bank desa, lumbung desa, dan bank pegawai. Selanjutnya jenis bank dilihat dari segi kepemilikan. Itu yang pertama ada milik pemerintah. Milik pemerintah itu ada Bank BNI, BRI, dan BTN. Sedangkan milik pemerintah daerah itu ada BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Timur. Selanjutnya ada milik swasta nasional. Bank yang merupakan milik swasta nasional itu ada Bank Muamalat, Bank BCA, Bank Danamon, Bank Niaga, seperti itu. Dan milik asing. Nah, untuk milik asing ini ada Hong Kong Bank, terus Sunway Indonesia Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Itu. Selanjutnya dilihat dari segi status, itu ada bank devisa dan bank non devisa seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya dilihat jenis-jenis bank yang dilihat dari segi menentukan harga. Ada yang menggunakan prinsip konvensional dan menggunakan prinsip syariah, seperti itu. Selanjutnya ini ada kegiatan bank umum. Nah, di sini bank umum itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan jasa bank lainnya. Nah, untuk kegiatan pertama itu ada dari segi simpanan, yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito. Untuk kegiatan yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Dan untuk kegiatan yang ketiga, memberikan jasa bank lainnya, seperti yang tadi saya jelaskan, ada transfer, inkaso, bank garansi, letter of credit, dan sebagainya. Nah, untuk bank perkreditan rakyat itu memiliki 2 kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Dan kegiatan yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi dan kredit modal kerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.